terus selamat melanjutkan aktivitas. Oke. Berikutnya, Saya Ibu. Pak Arif, Mas Arif. Ya Ibu. Hmm, Mentornya Pak Samsudin itu ya, Mas. Selamat bergabung, Pak Samsudin. Nah, terus pun Bapak. Bukan dulu. Itu Bu- mentor saya. Oke, Bu Nurul. Sebentar, Ibu Nurul cek dulu di sini. Ya, Mas Arif itu mentornya Pak Mardoyo, oke, Pak Mardoyo SPDI. Ya, baik, terima kasih ya koreksinya. Bisa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati pemuji Bapak Kusnanto SE. Beliau adalah Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga di Staben di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri di Wonogiri. Yang kita hormati pula adalah mentor Bapak Wardoyo SPDI dan yang kami sayang kami banggakan adalah Mas Arif Maulana SH. Ya, baik. Sebelumnya izinkan dibenturkan lagi selaku coach moderator ya menyampaikan susunan kegiatan kita. Seminar kita yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pemaparan, lalu penguatan oleh mentor. Berikutnya adalah pendalaman dan masukan serta tanya jawab oleh saudara penyaji, diakhiri dengan penutup. Baik, mari bersama-sama kita buka seminar rancangan aktualisasi ini dengan membaca basmalah bagi yang beragama Islam yang tidak menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada saudara Arif Maulana SH, calon penghulu ahli pertama dipersilahkan untuk menyampaikan, mempresentasikan rancangan aktualisasi. Monggo, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kepada Ibu yang terhormat, kepada Ibu Dr. Nurul Kamilati, MED, MPD, selaku coach dan moderator kami. Kemudian Bapak penguji Bapak Kusnanto SE dan Bapak mentor kami Bapak Wardoyo SE. Ya. Izinkan saya untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi saya. Ya. Dengan judul Sosialisasi Penetapan Arah Kiblat dengan Aplikasi Digital Falak bersama kelompok ahli di area pemakaman Islam wilayah kerja Kantor Urusan Agama Banyu Putih Kabupaten Batang tahun 2025. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung kepada bab 2 yakni rancangan aktualisasi. Deskripsi organisasi, nama unit kerja saya adalah di KUA Banyu Putih dengan Bapak Kepala Bapak Wardoyo SPDI, masuk di instansi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang. Selanjutnya, deskripsi isu setelah saya melakukan observasi, kemudian analisis layanan di KUA Banyu Putih, serta berdiskusi dengan mentor dan para pegawai di sini, saya menemukan 5 deskripsi isu. Yang pertama adalah belum optimalnya akses informasi pelayanan nikah melalui media sosial di KUA Banyu Putih. Yang kedua, belum optimalnya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Banyu Putih. Yang ketiga, belum optimalnya kegiatan edukasi pernikahan bagi remaja usia nikah di wilayah KUA Banyu Putih. Yang keempat, belum optimalnya layanan aplikasi SIMKAH di KUA Banyu Putih. Dan yang terakhir, belum adanya sosialisasi arah kiblat area pemakaman Islam di wilayah kerja KUA Banyu Putih. Selanjutnya, dari kelima isu itu kami menggunakan analisis APKL, yakni aktual problematik kehalayakan dan kelayakan. Nah, dari kelima isu ini, kami membuat peringkat. Nah, setelah kami peringkatkan menggunakan analisis APKL, kami membuat analisis USG, per isu, sehingga ditemukan 3 peringkat teratas. Yang ketiga itu belum optimalnya akses informasi pelayanan melalui media sosial di KUA Banyu Putih.
Kedua, belum optimalnya kegiatan edukasi pernikahan bagi remaja usia nikah di wilayah Kabupaten Putih. Dan core isu atau isu utama yang kami ambil adalah belum adanya sosialisasi arah kiblat area pemakaman Islam di wilayah kerja Kabupaten Putih. Selanjutnya kami menggunakan analisis Fishbone terdiri dari empat faktor. Yang pertama manusia, metode, media, dan lingkungan. Yang dari keempat faktor penyebab ini sehingga mengerucutkan core issue. Kemudian argumentasi dari core issue yang terpilih. Yang pertama, mengapa pengukuran arah kiblat ini menjadi penting? Yang pertama adalah karena menurut syariat Islam meletakkan jenazah itu wajib menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, KUA Banyu Putih itu belum memiliki program sosialisasi penetapan arah kiblat di area pemakaman. Artinya, sosialisasi penetapan arah kiblat hanya terbatas di tempat-tempat ibadah saja. KUA Banyu Putih belum sampai ke area pemakaman. Kemudian yang ketiga, rendahnya literasi masyarakat tentang pentingnya arah kiblat dalam pengelolaan makam. Pada dasarnya masyarakat itu masih yang penting menghadap ke barat, itu sudah menghadap kiblat. Padahal sejatinya arah kiblat di era digital ini bisa diukur dengan mudah. Kemudian yang keempat adalah aspek manajerial dan kelembagaan. Kami dalam mengangkat core isu ini eh, bekerja sama dengan kelompok ahli untuk menunjukkan adanya integrasi keilmuan, profesionalitas, dan legitimasi hasil penetapan arah kiblat. Dan yang terakhir adalah aspek pembangunan ASN. Kami juga menekankan peran KUA dalam transformasi pelayanan publik berbasis nilai berakhlak dan konsep Smart ASN. Kemudian metrik rancangan kegiatan dari core isu yang dipilih kami memiliki 5 kegiatan. Yang pertama mengidentifikasi jumlah area pemakaman dan berkonsultasi dengan mentor. Output terdiri dari 2 tahapan kegiatan dan outputnya adalah data jumlah pemakaman Islam di Kecamatan Banyu Putih. Kemudian kegiatan yang kedua berdiskusi dan bekerja sama dengan kelompok ahli terdiri dari 2 tahapan dan outputnya adalah panduan metode pengukuran arah kiblat. Kegiatan yang ketiga adalah menyiapkan media dan alat penunjang pelaksanaan program terdiri dari kegiatan. Outputnya adalah terpenuhinya media dan alat pengukuran arah kiblat dan jadwal tersusun dengan rapi dan sistematis. Kemudian kegiatan yang keempat adalah kegiatan utama, yakni sosialisasi penetapan arah kiblat di area pemakaman. Tahapan kegiatannya ada 2 dan outputnya adalah 7 penanda arah kiblat di area pemakaman. Dan kegiatan yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut aktualisasi terdiri dari 3 tahapan dan outputnya adalah ada 2. Yang pertama laporan evaluasi dan infografis hasil survei dan yang kedua laporan hasil diskusi dengan mentor. Selanjutnya jadwal kegiatan dari kelima jadwal ini kami telah membuat susunan tanggal pelaksanaan program mulai dari 2 Oktober sampai 7 November 2025. Adapun kendala dan antisipasi ini dari kelima kegiatan, kendala yang paling saya rasakan adalah Setengah menit lagi. di kegiatan keempat, yakni action utama sosialisasi penetapan arah kiblat tentang pembuatan tugu arah makam secara permanen. Itu kendala utama dari program ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya dipersilahkan kepada mentor Bapak Wardoyo SPDI untuk menyampaikan dukungan dan penguatan. Dipersilahkan Bapak. Ya, terima kasih apa yang disampaikan oleh Saudara Arif Maulana dengan mengangkat sosialisasi penetapan arah kiblat dengan aplikasi digital. Palak bersama kelompok ahli di area pemakaman Islam wilayah Kecamatan KUA Banyu Putih Kabupaten tahun 2025.
pada hakikatnya saya sangat mendukung dan mengapresiasi apa yang diangkat oleh Maulana mengenai arah kita bagaimana apabila kesempatan lebih saat ini mengenai pemakaman kubur saja. Arah kita hanya sebatas pada perkiraan saja. Yang penting adalah menghadap ke barat. Maka itu dengan adanya hal seperti ini setelah selesainya dari apa yang selesai tersebut, kami bekerja sama dengan pemerintah dan lingkungan dan juga bisa yang bekerja sama dengan putih untuk dapat membenahi bagaimana untuk mengukur benar menghadap kita tidak hanya dari tempat-tempat ibadah seperti musola, masjid, langgar, dan sebagainya. Masuk yang saat ini belum tersebut adalah pemakaman Islam. Dan terima kasih itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan bersama-sama, kita sosialisasi bisa dan bisa dibenahi sehingga benar-benar di dalam masyarakat yang penting dalam bekerja sesuai dengan syariat Islam, yakni adalah menghadap bagi itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat sama dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mentor Bapak Wardoyo SPDI yang telah memberikan penguatan dan dukungan di Bapak nggih. Kita harapan untuk lancar nggih aktualisasi dari Saudara Arif Maulana SAD ini. Terima kasih Bapak atas dukungan selama ini dan seterusnya nggih Bapak. Matur suwun, matur suwun. Ya, selanjutnya dipersilahkan kepada penguji Bapak Kusnanto SE untuk menyampaikan pendalaman dan tanya jawab. Dipersilahkan. Monggo, dipersilahkan. Pak, suaranya masih mute. Yang jadi pegawai Dinas dengan Baik. Nggih, terima kasih Bu Nurul. Selamat siang sama-sama. Pak Wardoyo dan Mas Arif. yang paling bidang di mana kan? Terkait dengan apa yang dirancanakan ini, rancangan dalam aktualisasi ini terkait dengan sosialisasi Mas ya, Mas Arif. Iya Bapak. Eh, untuk bahan-bahan sosialisasinya ini kan tentu saja butuh media yang akan digunakan. Ini juga perlu disiapkan. Eh, apakah sudah dirancang bagaimana nanti cara koordinasinya, kemana saja yang akan dilakukan koordinasi untuk pelaksanaan aktualisasi ini, Mas? Ya, izin menjawab Bapak. Jadi kami kan bekerja sama dengan kelompok ahli sebelum itu sebelum rancang judul ini saya rancang, jadi saya juga sudah mempersiapkan beberapa alat. Yang pertama itu kita menggunakan dua alat, yakni aplikasi digital Falak pertama dan kedua adalah kompas yang memang disediakan dari Kemenak untuk mengukur arah kiblat. Nah, kami mengintegrasikan kedua alat ini, aplikasi digital Falak dan kompas itu. Nah, sedangkan kami membuat dua dua alat Sampel. ini, Oke. aplikasi digital Falak yang pertama itu dengan metode azimut matahari yang insya Allah itu akurat. Kalau dengan metode azimut matahari maka pengukuran arah kiblat itu sesuai. Nah, kemudian kelompok ahli yang kami ajak bekerja sama terdiri dari tiga. Yang pertama itu adalah Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Batang. Kemudian yang kedua itu dari ulama atau ustadz masyarakat di wilayah pemakaman itu. Dan yang ketiga adalah penyuluh KUA Banyu Putih yang kompeten dalam melakukan penetapan arah kiblat. Seperti itu, Bapak. Oke, baik.
Jadi yang penting koordinasi ini sangat penting Mas ini karena intinya dikoordinasi dalam rangka untuk sosialisasi ini. Yang berikutnya adalah mungkin di tahap aktualisasi kali ini mungkin tidak selesai ya Mas ya. Setelah dilakukan apa namanya pengukuran di suatu tempat itu, jadi belum bisa dikasih tanda mungkin seperti itu ya. Kayak di masjid-masjid itu kalau misalkan sudah dilakukan pengukuran langsung dikasih arah kiblatnya. Ya. Apakah kalau yang terkait dengan hal ini yang jenengan aktualisasikan ini sudah mencantumkan itu juga? Nah, untuk pembuatan tugu permanen di area pemakaman, nanti kami akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat, Bapak. Jadi, kami dari KUA Banyu Putih mungkin masih menggunakan alat yang sederhana seperti misalkan balok, kemudian dikasih pilok penanda. Nah, nanti kami bekerja sama dengan pemerintah desa untuk masalah pembuatan tugu yang permanen itu, Bapak. Oke, baik. Jadi nanti ke depannya memang perlu di apa Ya, dimonitoring terus ya Mas ya, terkait ini karena ini juga sangat membantu masyarakat juga sesuai dengan apa namanya ajaran Islam bahwa arah kiblat juga tidak boleh salah. Oleh karena itu sangat penting juga dibutuhkan apa tanda yang memang benar-benar sesuai dengan kaidah Islamnya. Itu Mas saya rasa yang dapat disampaikan Bu Nurul. Terima kasih. Ya, baik sama-sama. Terima kasih kepada Penji Pak Kusnanto SE yang telah memberikan masukan, nggih, dan pendalaman tentunya. Nggih, baik. Dengan demikian, seminar rancangan aktualisasi yang berjudul Sosialisasi Penetapan Arah Kiblat dengan Aplikasi Digital Falak bersama kelompok ahli di area pemakaman Islam wilayah kerja Kantor Urusan Agama Banyu Putih Kabupaten Batang tahun 2025 dengan penyaji Saudara Arif Maulana SAG. Maaf ya Mas, tadi SH ya. Mas Arif Maulana SAG dinyatakan telah selesai. Ya, terima kasih kepada penguji, terima kasih kepada mentor, selamat kepada Mas Arif Maulana SAG. Oke. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Terima kasih kepada semua. Baik, mari bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah bagi yang beragama Islam dan yang tidak menyesuaikan. Alhamdulillahirabbil alhamdulillah. alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. sama-sama. Selamat ya Mas. Ya udah saya kasih lap belum ya Mas. Oke. Oke. Tadi kalau ada yang lupa itu lupa ya. Nah, Ibu tetap sayangi dan Ibu cintai ya bimbingan itu. Oke, baik. Selanjutnya adalah siapa? Tinggal Tinggal dua dua ya nih. Bu Saya ya. Bu, Mm-mm, tinggal dua. Siapa? Badrudin Bu. Mas Badrudin. Iya Oke, Bu. bentar, Mas. Siapkan dulu. Mas Badrudin. Iya sebentar Bu. Ntar Ibu juga nyiapin. Nah, Mas Badrudin. Ya. Ntar Mas Ibu mulai dulu ya. Iya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. Namo Pagi Buddhaya. Om Ya. Daya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kusnanto SE, beliau adalah penguji, asal instansi beliau adalah di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri di Wonogiri. Jabatan beliau adalah Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga. Oke. Yang sama-sama kita hormati pula Bapak Samsudin Esos, beliau adalah mentor oke, dari saudara penyaji yang kami banggakan, Ya. Mas Badrudin Esos. Ya, saya Ibu Nurul Kamilati izin untuk menyampaikan susunan seminar rancangan aktualisasi. Yang pertama adalah pembukaan, berikutnya pemaparan dari saudara penyaji, penguatan oleh mentor, pendalaman dan tanya jawab oleh saudara penyaji, maaf, pendalaman dan tanya jawab oleh saudara penguji dan diakhiri dengan penutup. Baik, mari bersama-sama seminar ini kita buka bagi yang beragama Islam, membaca basmalah bagi yang tidak menyesuaikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya dipersilahkan kepada Mas Badrudin Esos untuk menyampaikan, Baik, memaparkan rancangan aktualisasi. Maksimal 7 menit. ya Dipersilahkan, baik. Mas. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kusnanto SE selaku penguji dan kepada Bapak Samsudin S. SOSI selaku mentor saya dan tak lupa kepada Dr. Hajah Nurul Kamilati MPD MED selaku coach saya. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi pegawai negeri sipil calon penghulu ahli pertama dengan judul kegiatan yaitu optimalisasi layanan administrasi melalui digitalisasi akta nikah tahun 2022 sampai 2024 menggunakan GoSheet atau Google Drive dan Spreadsheet di Kantor Urusan Agama Ngawen, Kabupaten Blora. Tentunya tanpa alasan saya memilih kegiatan ini yang mana ada isu yang harus diselesaikan. Dengan metode APKL ini, saya mengumpulkan berbagai isu yang ada di lingkungan kantor saya dan memberikan nilai pada faktor-faktor di antaranya yaitu faktor aktual, problematik, kekelayakan, dan kelayakan. Dan didapatlah satu faktor dengan peringkat teratas yaitu belum optimalnya layanan administrasi dalam pencarian dan verifikasi data arsip nikah di KUA Kecamatan Ngawen. Selanjutnya, saya juga menggunakan metode analisis USG, yaitu dengan mengerucutkan tiga isu teratas yang sudah saya analisis menggunakan metode APKL tadi, dan saya memberikan poin juga kepada faktor urgensi, faktor keseriusan, dan faktor pertumbuhannya. Dan didapatkanlah isu dengan peringkat satu, yaitu belum optimalnya layanan administrasi dalam pencarian dan verifikasi data arsip nikah di KUA Kecamatan Ngawen. Selanjutnya, saya menggunakan analisis Fishbone untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan isu tersebut, di mana ada 4 per- indikator utama, yaitu dari segi manpowernya, dari segi metodenya, dan dari segi material atau medianya, dan juga dari segi mileo atau lingkungannya. Selanjutnya, pemilihan core isu ini merupakan hasil dari observasi langsung, analisis data lapangan, serta refleksi atas peran dan tanggung jawab ASN dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Proses pencarian arsip masih banyak dilakukan secara manual. Hari ini berdampak pada lambatnya proses layanan masyarakat. Selanjutnya, setelah kita mengetahui isu tersebut, saya merumuskan gagasan pemecahan isu dengan kegiatan yang berjudul Optimalisasi Layanan Administrasi Melalui Digitalisasi Akta Nikah dimulai dari tahun 2022 sampai 2024 menggunakan GoSheet, Google Drive, dan Spreadsheet di Kantor Urusan Agama Ngawen, Kabupaten Blora. Dengan kegiatan diantaranya yaitu yang pertama mengidentifikasi permasalahan terkait digitalisasi akta nikah menggunakan GoSheet. Yang kedua yaitu menetapkan sumber daya manusia dan komponen yang dibutuhkan dalam proses digitalisasi. Yang ketiga yaitu proses inventarisasi akta nikah mulai dari tahun 2022 sampai 2024. Kemudian yang keempat yaitu pelaksanaan proses digitalisasi akta nikah. Dan yang kelima yaitu melakukan monitoring, evaluasi, dan perbaikan pada arsip digital. Tentunya saya jadwalkan semua untuk 5 kegiatan tersebut, di mana kegiatan pertama membutuhkan waktu kurang lebih selama 3 hari, dimulai dari tanggal 2 sampai tanggal 6 bulan Oktober dengan output laporan hasil rancangan penyimpanan dan desain aplikasi GoSheet. Kemudian untuk kegiatan yang kedua yaitu menetapkan SDM dan komponen membutuhkan waktu kurang lebih selama 4 hari, dimulai dari tanggal 7 sampai tanggal 10 Oktober dengan output laporan hasil penetapan tugas dan daftar informasi yang akan didigitalisasi. Kemudian untuk yang kegiatan yang ketiga yaitu membutuhkan waktu kurang lebih selama 3 hari dimulai dari tanggal 13 Oktober sampai tanggal 15 Oktober dengan output tabel inventaris arsip dan kondisi arsip. Dan kemudian untuk kegiatan yang keempat ini membutuhkan waktu cukup cukup lama, kurang lebih 19 hari dimulai dari tanggal 16 Oktober sampai tanggal 11 bulan November. Kemudian untuk kegiatan yang kelima yaitu membutuhkan waktu kurang lebih selama 5 hari dengan output laporan hasil evaluasi, kelengkapan arsip pada Google Drive dan Spreadsheet. Kemudian tentunya tidak dapat kita
tidak bisa kita pungkiri bahwasanya dalam pelaksanaan kegiatan nanti akan ada kendala dan harus diantisipasi. Untuk kegiatan yang pertama yaitu kurangnya pemahaman teknis tentang penggunaan GoSheet, keterbatasan waktu untuk menyusun perencanaan secara rinci. Dengan antisipasi yaitu melakukan diskusi awal tentang gambaran singkat penggunaan GoSheet, melibatkan mentor selaku kepala KUA dalam proses perencanaan sejak awal. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu kendalanya terbatasnya jumlah SDM dan yang kompeten dalam bidang digitalisasi, sulitnya membagi waktu kerja sumber daya manusia yang ada dengan tugas rutin harian. Untuk antisipasinya, saya menyeleksi SDM, yaitu petugas yang akan membantu berdasarkan minat dan kemampuan teknis, dan menyusun jadwal kerja khusus untuk proyek digitalisasi. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga yaitu inventarisasi akta nikah fisik, dimulai dari tahun 2022 sampai 2024, di mana kendalanya yaitu akta fisik tidak tertata rapi atau sulit ditemukan, risiko kerusakan dokumen saat penanganan, dan waktu inventarisasi cukup lama jika jumlah dokumen besar. Kemudian antisipasinya yaitu menata ulang arsip fisik sebelum proses inventaris dimulai, menggunakan checklist dan mencatat urutan untuk mempercepat pencarian, dan mengatur target harian agar pekerjaan lebih terukur. Kemudian pada kegiatan yang keempat yaitu kendalanya kualitas hasil scan tidak optimal, penamaan file tidak seragam sehingga menyulitkan pencarian dan human error saat input data ke dalam GoSheet. Untuk antisipasinya saya mengatur setting scanner agar hasil maksimal dan seragam, menentukan format penamaan file yang baku, misal dengan diawali dari tahun, nomor akta dan nama, dan juga 1 menit melakukan lagi. pengecekan data setelah input atau double check. Kemudian untuk kegiatan yang kelima yaitu melakukan monitoring, evaluasi, dan perbaikan pada arsip digital. Untuk kendalanya yaitu tidak ada sistem monitoring berkala yang terstruktur, sulit mendeteksi kesalahan jika data tidak diverifikasi secara rutin, dan tidak semua tim memahami cara melakukan evaluasi arsip digital. Untuk antisipasinya, di sini saya menetapkan jadwal monitoring dan evaluasi mingguan atau bulanan, membuat checklist atau indikator kualitas arsip digital, dan memberikan pelatihan kepada tim tentang cara evaluasi dan perbaikan digital. Mungkin cukup itu Bu yang bisa saya sampaikan. Harapan saya untuk mendapat saran dan masukan dari Bapak Ibu penguji, mentor dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 6 menit Salam. 51 detik. Ya, Alhamdulillah. Selanjutnya dipersilahkan kepada mentor Bapak Samsudin Esas untuk menyampaikan penguatan dan dukungan. Dipersilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama Samsudin, Kepala KUA Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, yang kebetulan untuk pagi hari ini menjadi mentor dari anak saya, Mas Badrudin, sebagai calon penghulu di KUA Kecamatan Ngawen, yang pada hari ini seminar dengan judul optimalisasi layanan administrasi melalui digitalisasi akta nikah. Ya, dari awal memang sudah kami arahkan untuk itu karena kami sedang program itu juga. Jadi tinggal pematangan untuk pelaksanaan digitalisasi akta nikah. Untuk yang spreadsheet nanti masih kita matangkan dulu, jadi masih berjalan kita harus melaksanakan digitalisasi akta nikah. Ini sudah yang beberapa ya, sudah sejak awal Mas Udin masuk di Ngawen, memang kami bebankan untuk digitalisasi itu sebagai koordinatornya Mas Udin. Sebelum melaksanakan tugas kepenghuluan, karena untuk melaksanakan tugas kepenghuluan pasti masih nunggu dulu sampai dengan yang bersangkutan PNS. Makanya kita beri tugas untuk melaksanakan digitalisasi akta nikah itu. Sudah berjalan, sementara ini baru ikut lancar, jadi dilanjutkan dengan teman yang lain, yaitu yang lain ya, untuk scan akta nikahnya. Berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat kami tambahkan. Ya. Kemudian nanti
Untuk yang spreadsheet-nya nanti kita bahas belakangan, ini sementara baru baru scan akta Di nikahnya Google Drive. gitu Oh, ya. scan. Ya, Oke. scan akta nikahnya. Oke. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mentor Bapak Samsudin Esos. Sekaligus beliau adalah Kepala KUA Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Atas arahan ya Pak, terus-menerus untuk nanti sehingga aktualisasinya lancar dan berhasil. Mas, kata Pak Bedrin tadi kalau saya simak, Anda kalau tidak berhasil ini Anda belum bisa jadi penghulu loh Mas. Masih calon terus loh. Iya, Ya, iya kan Pak, Pak Mentor ya, Pak Samsudin Ya, ini ya. eh, syaratnya untuk dapat nanti menjadi penghulu. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya yang kita tunggu-tunggu adalah sesi pendalaman oleh penguji beliau Bapak Kusnanto SE. Dipersilahkan Bapak. Baik, terima kasih Bu Nurul. Selamat siang. Selamat siang siang Selamat juga Pak. untuk siang. Pak Samsudin dan Mas Badrudin. Selamat siang, salam sehat. Eh, Sehat. Mas Badrudin, jenengan memilih inovasi menggunakan apa GoSheet ini, Google Drive dan Spreadsheet ini. Kira-kira sudah mengantisipasi belum kendala-kendalanya? Seperti apa jika menggunakan GoSheet ini? Atau Baik, menggunakan aplikasi lain gitu dibanding aplikasi lain? baik Bapak, untuk kendalanya yang pertama, untuk aset kelebihannya ya. Untuk kelebihannya yaitu bisa diakses untuk semua petugas ya. Di mana ketika ada di ruang pelayanan, waktu yang melayani itu stafnya nanti bisa langsung membuka spreadsheet dan bisa diketik dengan Ctrl F, kemudian dicari nama yang bersangkutan. Jikalau terdaftar memang benar ada arsipnya akan segera muncul. Dan di spreadsheet nanti itu terdapat identitas dari pernikahan tersebut, di mana akan mencantumkan nomor akta, nama pasangan, suami istri, wali, dan juga apa link dari foto akta yang sudah di-scan tadi. Nanti masuknya ke Google Drive begitu, Pak. Jadi aplikasi ini tidak bersinggungan dengan SIMKah ya, Mas ya? Enggak, Pak, Beda karena ya? gini, kalau untuk SIMK itu baru diluncurkan sejak tahun 2022, nggih. Sehingga pada tahun sebelumnya itu belum ada datanya begitu, Pak. Oh, Untuk membackup. jadi nanti ke depannya seluruh apa akte nikah ini akan di-scan begitu langsung dimuat di dalam Gosit ini gitu ya. Insya Allah Pak, soalnya gini Pak, saya memilih periode sekian 3 tahun karena mengingat waktu untuk kegiatan ini cukup gimana ya terbatas gitu sehingga memungkinkan untuk saya menyekan dan memasukkan ke spreadsheet itu selama 3 tahun aja dan insya Allah untuk kedepannya akan kami teruskan ke tahun ke bawahnya begitu. Oke, jadi 3 tahun mudah-mudahan selesai dalam 2 bulan ya. Iya, Karena soalnya nanti kan prosesnya nyeken Hanya dulu, hanya diseken hanya dimasukkan. 30 hari. hanya Oke. 30 Mas, hari hanya malah. 30 hari loh, Mas. Jadi gini, udah saya kan jadwal kegiatan itu tadi ya, udah saya tetapkan gini, itu kan selama 19 hari, 19 hari. Nah, untuk pernikahan di KUA Ngawen sendiri, itu 1 tahunnya sekitar 380 sampai 400-an. Dan ukurannya itu sekitar 500 MB. Jika disimpan di Google Drive, itu kan kapasitasnya 15. Insya Allah nanti jika konsisten 500 MB akan dapat menyimpan data selama 30 tahun ke depan. Dan untuk 19 hari Hmm. itu, sehari saya menginput dan menyimpannya itu sekitar 65. 65 akte nikah begitu. Ah, ya. Yakin ini Mas, Iya, 65 Yeah, saya satu hari. ragu-ragu ya, Mas. yeah, Coachnya juga ini. Ya, yeah, Pak. kalau apa namanya, kalau memang targetnya terlalu apa Iya, berat, ya cukup dibuat 1 tahun aja dulu. ya Nanti sama. ke depannya Nggih. itu biar Hmm. mudah untuk diaplikasikan. Karena jenengan apa ngoyo-ngoyo 3 tahun tapi nggak Enggak, selesai nanti malah jadi catatan sendiri. gini, gini. Kecapean nggak selesai. Gini Pak, dari awal kan saya sudah diarahin dari Bapak Kepala ya, Ya, diarahin untuk men-scan. Oh Nah, iya. untuk scan-nya itu sudah ada, tinggal masukin ke Oke. input ke spreadsheet-nya yang belum. oh, Begitu. Oh Kalau iya. scan, baik-baik. alhamdulillah udah saya simpen ke folder, tinggal upload ke Google Drive. Nanti kita tinggal yang spreadsheet-nya itu.
Oke. Begitu, Pak. Baik, Mas, mudah-mudahan lancar untuk apa namanya penginputan dokumen-dokumennya ini. Justru yang Amin. perlu pertanyakan juga nanti keamanan data itu juga perlu security-nya lebih lebih kuat ya. Iya, Pak. Karena dokumen ini jangan sampai nanti disalahgunakan oleh pihak yang tidak yang berkepentingan sehingga malah merusak dokumen negara istilahnya gitu. Betul, Pak. Demikian Bu Nurul dapat saya sampaikan. Ya, Terima kasih. ya, baik, terima kasih. Jadi Anda sudah mencicil ya, Mas ya, dan Sud- dipastikan. Dan Sudah, Bu. saya sebagai coach itu tidak memberatkan juga, Mas. Tapi kalau ini memang Anda sudah menyicil dan sesuai dengan arahan dari mentor, insya Allah beliau tentu akan mendukung dengan sepenuhnya all out begitu. Ya, insya Allah lancar semua nih, Bapak Amin. pemuji. Nanti biar Nah, ditambah oke, timnya, Bu. Iya, begitu, itu yang jadi gini, biasanya. Bu. Kan di tempat saya ada ngapuntennya ya, Ya, petugas baru silahkan. yang diangkat udah lumayan sepuh, Bu. Nah, itu juga nanti kami gandeng untuk ikut membantu begitu. Daripada di kantor itu hanya nggak kebagian Ya, tugas begitu. ya, oke, baik. Ya, kita berkolaborasi dengan siapa saja dan Anda yang menjadi leading sektornya, nggih. Maksud saya yang memandigani gitu nggih. Gitu kan Oke, Bu. Mas? Oke, Betul, Bu. baik. Ya, baik. Terima kasih. Ya, demikian seminar rancangan aktualisasi atas nama Saudara Badrudin Estos yang berjudul Optimalisasi Layanan Administrasi melalui Digitalisasi Akta Nikah tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 menggunakan Google Drive and Spreadsheet di Kantor Urusan Agama Ngawen Kabupaten Blora. Kita nyatakan selesai. Ya, terima kasih kepada penguji yang luar biasa Bapak Kusnanto SE yang telah banyak memberikan masukan, memberikan pendalaman, memberikan insight gitu ya, pencerahan. Terima kasih kepada Bapak Samsudin Esos yang insya Allah selalu mengawal dan selalu memberikan dukungan, Oke, Bapak. Waktu 30 hari Bapak. 30 hari itu sampai dengan Iya, Pak. datang ke Balai Diklat untuk menyampaikan, melaporkan ya, laporan aktualisasi. Matur suwun Bapak. Ya, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Terima kasih kepada semua. Baik, mari bersama-sama kita tutup. Bagi yang beragama Islam membaca hamdalah, bagi yang tidak menyesuaikan. Alhamdulillah ya Alhamdulillahirabbil Rabbil alamin. Terima alamin. kasih, langsung izin Ya, live Bu Nurul. ya, terima Ya. kasih Bapak. Selamat melanjutkan tugas. Oke, kami tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Selamat Bapak. pagi, nama budaya. Ya, ini masih pagi kalau belum jam 12 siang. Ya, masih apa namanya